Di video sebelumnya, saya sempat sharing bagaimana pengalaman saya investasi 2 tahun di crowdfunding LendX. Dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya lebih lama daripada LendX, 2 tahun lebih di crowdfunding B-Share. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya berbicara tentang pasar saham, tentang cryptocurrency, tentang properti, dan juga serta tentang bisnis. Dan hari ini saya akan sharing tentang B-Share. Let's go. Nah, sebenarnya di B-Share saya cukup sangat sedikit mengambil project yang ada di B-Share. Kenapa? Karena pengalaman saya dari awal kurang begitu baik. Beda sama LendX yang dari awal mungkin sudah kasih saya dividen secara rutin. Tapi karena di B-Share ini kurang begitu bagus, jadi mungkin saya cuma ambil 2 project di B-Share. Dan kalian bisa lihat, project pertama yang saya ambil itu adalah nasi kapau. Kebetulan ini investasi di Bandung dengan total nominal 5 juta rupiah pada Juli 2019. Berarti kita udah investasi lebih dari 2 tahun di bisnis di salah satu project di B-Share ini. Nah, project kedua yang saya ambil di B-Share itu jangka waktunya sudah jadi lama sekali. Kita bisa lihat ini saya ambil di 24 Desember 2020. Bisa dibilang 1 tahun setelah saya investasi di B-Share. Kebetulan waktu itu ditawarkannya bareng-bareng, yaitu Gulu-Gulu Green Sedayu Mall dan Sorcelli Green Sedayu Mall. Nah, saya sendiri pernah bisnis untuk boba ya. Jadi dan akhirnya tahun 2020 saya juga tutup. Jadi saya ingin belajar, benar nggak sih Gulu-Gulu yang brandnya sudah besar sekali, sudah pernah buka di seluruh Indonesia, masih bisa sukses di tahun 2021 ini. Makanya waktu itu saya sempat investasi juga, tapi ternyata proyeknya dananya tidak terkumpulkan dan akhirnya dibatalkanlah proyek untuk Gulu-Gulu. Tapi untuk proyek di Sorcelli itu tetap dijalankan sampai sekarang dan bisnisnya sudah running sekitar 4-5 bulan. Dan nanti saya juga share bagaimana kinerja Sorcelli di tahun 2021 ini walaupun kena pandemi. Langsung aja kita ke tampilan di webnya B-Share. Ini tampilnya sangat enak sekali, beda banget sama LendX ya. Secara administrasi dan B-Share emang ini bagus. Kita bisa lihat ini bis yang saya punya di sebelah kiri, kalian bisa lihat. Dan saya itu adalah Sorcelli Green Sedayu Mall. Ya, saya ada ambil 1 lot ya senilai 1 juta rupiah. Dan juga untuk nasi kapau di Bandung dengan 1 lembar rupiah itu sekitar dengan harga 5 juta rupiah. Dan kita di sini bisa lihat detailnya. Saya bercontoh ya. Ini adalah laporan omsetnya, sempat naik, habis itu turun lagi mungkin karena PPKM. Dan di sini menurut saya menarik ya. Dimana kalian bisa lihat nih, saya dapat 13.479 rupiah di bulan Juli dan juga 15.000 sekian di bulan Juni 2001. Kita sama-sama ke file Excel. Udah saya rapikan, lihat gak nominal sama persis. Dan apabila saya rapikan di sini kalian bisa lihat, saya cuma ngambil 1 juta rupiah, tapi return yang saya dapat sekitar 13.000, itu sama dengan 1,35%. Atau apabila saya kalikan ke 12 bulan, itu menjadi 16%. Sangat tinggi sekali, beda sama kemarin di LendX, bisnis kos-kosan yang saya ambil kurang lebih returnnya cuma 5-8%. Dan apabila saya rata-ratakan, ya kita bisa lihat, itu per bulan saya bisa dapat 1,86%. Dan apabila saya kalikan ke 12 bulan itu bisa 22,33% dividen yang saya dapat. Nah, tadi adalah salah satu contoh yang manisnya. Tapi ternyata ada yang pahitnya. Itulah kenapa saya udah setelah 1 tahun kemudian saya baru investasi di B-Share lagi. Beda sama LendX yang saya terus-terusan investasi. Kita bisa lihat ini saya investasi nasi kapau. Saya juga tidak banyak, saya cuma ambil 1 lot dengan harga 5 juta rupiah. Ya, ini adalah dividen yang saya dapatkan. Ya, saya dapatkan aja baru 29.000. Ya, dengan investasi yang lebih besar, saya dapatnya lebih sedikit. Ya, kalian bisa lihat dividen yang saya dapat setiap bulannya itu kurang lebih hanya 0,08% rata-rata ya. Atau apabila saya kalikan setahun sama dengan 0,91%. Dan kalian bisa tahu yang sempat saya share sebelumnya adalah
sekarang ini belum ada secondary market di B-share, di LendX maupun di Crowdana. Jadi bisa dibilang ya uang kita nggak akan balik lagi kalau misalkan kita punya pendapatan seperti ini. Karena sekarang kan kita menjadi pemilik saham di perusahaan ini. Kalian bisa lihat, return-nya aja sangat dikit sekali. Gimana bisa mengembalikan uang modal kita? Saya rasa sangat sulit sekali. Beda banget sama tadi yang kita sempat bahas di Sorcelly. Sorcelly itu kurang lebih return-nya mungkin bisa sekitar 22,33%. Artinya kurang lebih 4 tahun. Mungkin modal kita paling tidak bisa BEP. Ya, kalau misalkan bisa lanjut terus, ya dan usahanya bagus, mungkin ya tahun ke-5, tahun ke-6 kita udah bisa mendapatkan hasilnya. Ya, tapi tentu return-nya lebih tinggi di sini. Dan misalkan apabila kalian sudah menikmati dividennya, di tengah-tengah kalian pingin jual di secondary market, ya apabila misalkan return seperti ini, saya rasa banyak orang yang mau invest, tapi returnnya seperti di nasi kapau, saya rasa nggak akan ada yang mau beli di secondary market ya. Beda sekali karena data sudah membuktikan ya yang mana yang bisnis yang bagus, yang mana tidak bagus. Jadi sebenarnya di B-share ini bukan salah B-share yang buat saya, tapi adalah mungkin si B-share ini ya saya nggak bisa ngomong mungkin tidak memfilter dengan baik, tapi kenyataannya memang ada dua bisnis F&B yang memang bertolak belakang. Satu yang walaupun dengan PPKM masih bisa performa bagus, satu yang nasi kapau dengan adanya PPKM maupun PSBB waktu itu sangat terbanting sekali dan sampai sekarang nggak bisa balik. Ya bingung juga apakah mau ditutup atau mau gimana gitu ya. Setiap bulan mungkin memberikan informasi, pingin ada perbaikan, pingin bagi brosur ini itu segala macam, tapi nggak kelihatan hasilnya. Akhirnya mungkin modal kita stuck di situ aja. Tapi beda banget ya dengan Sorcelly yang bagus. Nah, jadi sebenarnya bukan B-share yang nggak bagus, tapi sebenarnya adalah di saat kita menginvestasikan di sebuah platform contoh di B-share, itu banyak sekali bisnis yang harus kita filter, ya. Karena banyak banget bisnis yang launching di B-share. Jadi kita nggak tahu yang mana yang bagus, mana yang enggak gitu ya. Mungkin ya kita bisa, kalau kita bisa kenal ownernya langsung, kita bisa lihat rata-rata penjualan realnya, misalkan, nasi kapau ini udah buka di cabang Kemang atau di cabang Alam Sutra. Kita coba lihat, wah ternyata memang rame. Mungkin kita bisa berani investasi. Kalau Sorcelly kan dengan nama besarnya kita udah tahu, oh ada buka di mall mana, di mana, kelihatannya rame. Ternyata bener deh. Buka di Grand Sadaya Mall, ternyata hasilnya juga lumayan bagus. Ya, dan saya juga akan ajak kalian ke platformnya B-share, tampilan webnya di mana mereka sedang launching beberapa project yang sedang berjalan. Nah, sekarang kalian sudah melihat ini adalah homepage di mana tampilan webnya B-share. Ini ada ya yang lagi project yang lagi launching, yaitu ada BLA Eksportir Perikanan Timika Papua. Jadi bisnisnya jujur ini saya nggak kenal, jadi saya nggak akan ambil. Contohnya misalkan seperti Alfamidi ya. Ini sudah cukup banyak orang yang ngambil, sekitar 318 orang dan dana terkumpul sudah 43%. Dan biasanya kalau Alfamart atau Alfamidi di B-share itu cukup laku ya. Kita lihat dari beberapa project sebelumnya, misalkan seperti ini, Alfamart di Riau ya. Sudah terkumpul dananya, tentu dananya yang diminta juga nggak terlalu banyak, cuma 805 juta. Kita bisa lihat nih, di Alfamidi ini juga 1,4 M itu juga laku ya. Tapi ada beberapa bisnis yang seperti Let's Go Chicken di sini ya, mungkin kurang begitu laku karena mungkin brandnya kurang bagus atau mungkin kurang dikenal orang atau dan lain-lain. Tapi menurut saya seperti Project Alfamidi itu mungkin sudah terkenal dan bisnisnya sustainable, itu banyak diincar oleh orang ya. Tapi apa bagus nggak bagus, kalian silahkan analisa kembali. Kalau saya sih ya, saya sementara belum tertarik untuk masuk ke equity crowdfunding lagi. Kenapa? Karena menurut saya investasinya returnnya mungkin nggak terlalu besar ya. Sedangkan secondary market belum ada. Mungkin kalau secondary market udah ada, bisa dijual belikan, itu baru sangat lebih menarik lagi menurut saya. Dan kita bisa incar seperti dividen-dividen yang tinggi, contohnya di Sorcelly ini. Nah, tapi harapan saya buat B-share itu adalah mungkin bisnis yang listing di project di B-share ini butuh difilter dengan lebih bagus lagi, lebih ketat lagi, agar para investor ini dapat returnnya bisa lebih maksimal. Ya memang B-share ini serba salah. Kenapa? Dia adalah sebuah platform di mana dia mempertengahkan antara UMKM ya yang mau bisnis, yang mungkin kekurangan dana, dengan para investor yang punya dana tapi ingin mendapatkan penghasilan sampingan dari dividen dari laba bersih dari perusahaan tersebut. Jadi mungkin si
Si platform ini harus benar-benar memfilter perusahaan yang launching di platform tersebut. Berikutnya saya ingin share beberapa hal yang bagus di BeShare ya. Pertama adalah tampilannya. Tampilan untuk BeShare backend-nya itu kita bisa buka di website ya, menggunakan laptop kita maupun menggunakan kita punya handphone. Jadi tampilan cukup bagus dan kita bisa lihat di sini ya. Sama contoh ini saya lagi buka yang Sorcelly Green Sedayu Mall. Dia ini tampilannya bukan kata-kata tapi berupa grafik. Jadi kita bisa lihat, wah omsetnya naik nih. Ya kita bisa lihat yang warna biru tua ini adalah omset. Sedang cost-nya kita bisa lihat nih, ini cost-nya ada di warna hijau. Sedangkan EBITDA-nya ini adalah laba bersih sebelum pajak ya. Ini adalah warna orange. Jadi kita secara grafik tuh ngeliatnya enak. Jadi tampilannya menurut saya sangat bagus di BeShare. Berikutnya kita di sini bisa lihat informasi juga nih. Kita bisa lihat setiap tanggal 20 setiap bulannya ya BeShare ini kontak langsung dengan pihak pengelola yang mengelola Sorcelly ini. Dan kita bisa lihat oh ada ceritanya, mereka melakukan promo apa dan lain. Itu semua tertampil. Kita bisa lihat nih. Ini tanggal 20 Juli 2020. Ini berikutnya 20 Juni 2020. Jadi ada updatean bisnis kita berjalan seperti apa. Ini tuh nggak ada di LandX. Jadi ini sebenarnya sangat bagus banget kalau bisnis jalan ya. Tapi kalau nggak ada bisnisnya nggak jalan, mau ngomong banyak pun nggak ada gunanya. Kita nggak peduli. Yang penting dividennya masuk sebenarnya begitu ya. Kita lihat lagi dan ini cukup bagus. Dan saya bisa melihat ini adalah ya yang dibikin oleh BeShare. Jadi BeShare sebagai platform dia bertanggung jawab kepada investornya. Kita bisa lihat oh ini adalah kegiatan operasional di periode 2021 ya di Sorcelly. Kita bisa lihat oh mereka menggunakan strategi operasional seperti apa. Habis itu bagaimana strategi peningkatan omsetnya. Lalu kita bisa lihat grafiknya seperti apa. Lalu kita bisa lihat wah ternyata orang yang beli itu karena PPKM mungkin lebih banyak ke order daripada take away. Ya, habis itu kendala di operasional mungkin tempatnya kecil karena rame. Barang-barang mungkin taruhnya udah nggak muat ya. Ini tuh nggak ada diupdate di LandX, tapi di BeShare ini sangat-sangat detail sekali. Jadi sebenarnya cukup suka dengan administrasinya si BeShare ini. Jadi kita punya investor sebenarnya dimanjakan dengan update-annya. Dan kalian bisa lihat di sini ada juga PDF-nya. Kalian bisa lihat setiap bulannya. Menurut saya ini sangat bagus banget. Tentu apabila bisnisnya jalan. Kalau bisnisnya nggak jalan, update ini saya rasa juga nggak begitu bermanfaat. Berikutnya yang saya suka dari BeShare itu adalah keterbukaan ya. Keterbukaan kita bisa lihat di sini ada tentang dokumen. Kita bisa lihat NPWP-nya, bisa lihat izin usahanya, bisa lihat NIB-nya, bisa lihat akte pendiriannya, bisa lihat SK Kemenhukamnya. Itu semua detail banget. Itu nggak ada sama sekali di LandX. Jadi kita sebagai pemegang saham di bisnis ini, nama kita tercatat secara legal, secara hukum. Jadi kita pun investasi di perusahaan ini, kita pun tenang. Ya, ini menurut saya yang bagus banget di BeShare dan saya harap bisa dipertahankan oleh pihak BeShare. Itulah apa yang bagus dan yang mungkin apa yang butuh diimprove oleh platform BeShare. Mudah-mudahan BeShare juga mendengar isi hati para kami investor yang sudah menaruh uangnya di platform BeShare. BTW, kalian sebelum menginvestasi uang kalian harus mengetahui bisnis apa sih yang kalian investasikan. Jangan mentang-mentang kalian punya uang, cari uang tuh nggak gampang. Jadi jangan sembarangan. Perhatikan bisnis kalian investasi, apakah kalian mengerti resikonya, mengerti prospek itu seperti apa. Kemungkinan bisnis ini bisa bagus atau enggak sih. Ya, banyak-banyak bertanya dengan teman-teman yang mungkin sudah investasi di BeShare juga. Saling bertanya, makin banyak bertanya, mungkin kalian akan makin mengetahui bisnis ini seperti apa. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan komen juga, kalian sudah ngambil project apa aja sih di BeShare, dan mungkin kita bisa saling tukar pikiran dengan project kalian, ataupun jangan-jangan kita punya project yang sama di BeShare. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian sebelum kalian menginvestasikan uang kalian di crowdfunding manapun, crowdfunding LandX maupun crowdfunding BeShare. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang pertama ternotifikasi. Salam cuan and see you at the next video. Bye-bye.